Walaupun itu Habib, jangan diikuti kalau dia malah bertentangan dengan syariah. Saya berharap teman-teman, ini juga nasihat, jika antum memiliki acara-acara besar yang diharapkan ada seseorang tokoh untuk mengisi tausiah, mengisi nasihat diniyah, mau'izah hasanah, saya pesan yang Anda undang untuk mengisi acara Anda yang berjudul pengajian, tolong hanya ulama lah yang dipanggil untuk memberikan irsyad, untuk memberikan nasihat, tausiah, pengajian. Karena hanya ulama lah yang berhak untuk memberikan irsyad, bukan pemilik nasab. Jadi kalaupun ada orang yang menggadang-gadang dirinya atau mengklaim dirinya pemilik nasab yang suci bersambung kepada Rasul, jika tidak alim dan tidak bagus akhlaknya, jangan diundang untuk tausiah, jangan diberikan panggung yang seperti itu. Karena seringkali merusak, akhlaknya buruk, tidak alim, kemudian berani berfatwa di tengah-tengah umat, maka bisa fadallu wa adallu, menjadi sesat dan menyesatkan orang lain, walaupun itu Habib. Ya, jadi yang pantas untuk kita jadikan guru, yang pantas untuk kita ambil ilmunya adalah ulama. Tolong jangan bergeser dari kaidah syariah, jangan bergeser dari perintah Rasul dan perintah Allah. Yang pertama, mana dasarnya? Dalam Al-Quran Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradi wa makna. Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu yang dengan ilmunya ia selalu mengingatkan dirinya dan orang lain kepada Allah, yang ahli dalam memberikan peringatan, bukan hanya memperingati orang lain, memperingatkan orang lain, tapi juga dia ahli mengamalkannya. Jika kalian tidak tahu, kenapa kalimatnya di situ ahla dzikri, tidak ahlal ilmi? Karena tidak semua ahli ilmu dengan ilmunya mengingat Allah. Banyak orang yang mungkin berbicara ilmu, yang mungkin mereka menyampaikan dalil, tapi nyatanya imannya hanya sebatas kerongkongannya saja. Imanuhum hanajirahum, kata Rasul. Bahkan nanti saya khuruju fi akhir zaman, akan muncul nanti di akhir zaman sufahaul ahlami, yang akalnya itu lemah, ahdathul asnani, yang bergigi susu. Maksudnya orang yang baru, ilmunya ini sedikit, dangkal, belajarnya itu tidak seperti para ulama yang sudah lama dan intens. Tapi bahkan orang zaman sekarang ketika punya nasab yang bagus itu, di pesantren pun gak sopan kepada kiai, malakin kiainya sendiri. Ada itu Habib-habib begitu tuh, gak pantas ya. Boro-boro ngajinya bener, yang ada malakin guru. Kemudian kelanjutan daripada hadits yang tadi, yang akalnya lemah, akan muncul orang yang akalnya lemah, kemudian juga masih bergigi susu, yaqra'unal Qur'ana, mereka senang menyampaikan Quran, membacakan ayat-ayat atau kalamullah, wa yaquluna min kalami khairil bariyah, dan seringkali berbicara dengan bahasa-bahasa atau ungkapan-ungkapan sebaik-baik manusia, yakni hadits Rasul, sunnah Rasul, ini Quran, ini hadits, ini Quran, ini sunnah. Mereka tuh pandai kalau berbicara demikian. Tapi imanuhum hanajirahum,
imannya hanya sebatas kerongkongannya, hanya suara saja. Ketika dia bersuara, berbicara, itu tampak seolah-olah seperti orang beriman, padahal tidak. Sama dengan burung beo, sama dengan burung kacer, ya, sama dengan poksai, digelepok sayang. Yakhrujuna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyati. Orang seperti ini akan mudah melesat dari agama, lepas dari ajaran agama seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Awas ya, hati-hati, jangan asal. Lantas kemudian penjabaran tadi ahla dzikri yang dimaksud adalah ahli ilmu, ahli memberikan peringatan karena dia sudah faham betul dan mengamalkannya, sehingga dia itu bisa dan layak untuk bisa memperingatkan umat, memberikan peringatan kepada umat. Karena sekelas Rasul saja memberikan peringatan kepada umat, belajar dulu kepada Malak Jibril dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah menyatakan inna nahnu nazzalnal Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra. Nah, sesungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikr. Zikr di situ bukan hanya kalimat thayyibah, bukan kalimat thayyibah subhanallah, tasbih, alhamdulillah, Allahu akbar. Bukan itu. Kamilah yang telah menurunkan adz-dzikra. Nahnu nazzalna dzikra. Yang dimaksud adz-dzikra adalah Al-Qur'an. Yang mana Al-Quran ini ketika disebut adz-dzikra maknanya adalah peringatan. Sebagaimana di dalam riwayat yang lain dalam surah Hud ayat 120, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradi wa ma'na. Dan telah kami ceritakan seluruh kisah para nabi atau rasul terdahulu kepadamu wahai Nabi Muhammad, agar engkau yakin, engkau teguh, dadamu menjadi teguh, batinmu menjadi teguh, yakin dalam perjuangan ini walaupun banyak rintangan. Dan di dalam hikayat-hikayat tersebut terdapat al-haqqu, kebenaran, wa mau'izatun, dan juga nasihat, wa dzikra, dan peringatan lil mu'minin. Jadi dzikra, dzikrun, ya, itu makna lainnya adalah peringatan, mengingatkan orang lain. Peringatan itu kan fungsinya untuk mengingatkan orang lain kepada siapa? Kepada Allah. Zikir juga mengingatkan diri kita kepada Allah atau mengingat Allah. Zikir mengingat Allah, ya. Maka ketika Allah menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kalian kepada ahli zikir, yang dimaksud ahli peringatan, ahli ilmu, ulama, jika kalian tidak tahu. Bukan kepada khutbah, orang provokator atau orator, tapi ketika kita bertanya tentang ilmu, kita butuh ilmu agama, bimbingan, irsyad, maka kepada ulama lah kita meminta irsyad tersebut, karena yang berhak memberikan irsyad adalah ulama. Adapun kita sebagai murid-murid ulama boleh menyampaikan apa yang kita terima dari para ulama, boleh, tapi jangan berlebihan, melebih-lebihkan atau mengurangi apa yang disampaikan oleh para ulama tersebut. Tidak boleh, karena kita bukan orang yang alim, yang kita tidak memiliki dasar-dasar untuk beristinbat hukum. Cukuplah kita muqallid kepada ulama. Sampaikan apa yang disampaikan oleh guru kita, yang kita terima dari ulama kita, yang dimaksud ulama, sampaikan. Tapi jangan sampai ketika kita tidak mengetahui sesuatu, ditanya oleh seseorang, kemudian kita menjawab tanpa dasar hukum yang benar, bahkan ngarang-ngarang, ya. Banyak yang seperti itu. Seperti yang sudah lalu saya sampaikan ketika di Cikampek, ya. Ada, saya lihat video habaib
melarang sholat sunnah tahiyatul masjid ketika khotib sedang khutbah. Imamah sih pakai imamah, gamis sih pakai gamis, jubah pakai jubah, tambah lagi burdah, keren seperti ulama. Tapi dia menyatakan tidak sah sholat Jumatnya seseorang yang ketika khotib sedang khutbah kemudian orang tersebut malah sholat ketika baru masuk ke masjid, malah sholat tahiyatul masjid. Katanya tidak boleh, haram. Nah, ini ilmu dari mana ini? Biarpun dia Habib, kalau ngaco jangan diikuti. Rasulullah bahkan menyuruh dalam suatu riwayat ketika Rasul sedang khutbah, ada seorang sahabat masuk ke masjid ketika dia baru mau duduk, tapi belum duduk. Dia baru mau turun ke bawah, lantas Rasul bertanya, "Hei fulan, apakah engkau sudah sholat 2 rakaat?" "Belum ya Rasulullah." "Sholatlah engkau 2 rakaat dan ringankan sholatmu, jangan dilamakan." Itu perintah bahkan Rasul ketika khutbah. Maka para ulama mentafsil, maka kudu ngaji. Habib kalau nggak ngaji ya belegug kena. Ketika digadang-gadang oleh umat sudah kadung diulamakan oleh umat, dia malu kalau tidak berfatwa, maka dengan serampangan dia berani berfatwa tanpa kaidah syariah, kaidah fiqhiyah yang benar. Kalau ulama ngerti, paham, jika kejadian seperti itu bagaimana? Ditafsil. Jika masih lama khutbahnya, terlebih di khutbah yang pertama, maka tetap sunnah dia sholat tahiyatul masjid 2 rakaat sebelum duduknya. Sebelum duduk lakukan sholat tahiyatul masjid. Ketika khotib sedang khutbah, kita baru masuk ke dalam masjid, ketika khutbahnya disinyalir masih lama, terlebih ini masih khutbah yang pertama, sholatlah 2 rakaat yang ringan, tapi tidak meninggalkan rukunnya. Namun ketika khutbahnya tinggal sebentar lagi, seperti di khutbah yang kedua, maka cukup duduk langsung. Ditafsir, baca kitab-kitab fikihnya, baca kitab hadisnya, syarah hadisnya baca. Kemudian ada lagi Habib pula dengan apa ya, mabok nasab ini, mabok nasab, jadi berani berfatwa tanpa ilmu. Mana ada ulama yang membolehkan wanita sholat jenazah katanya. Mana ada hadisnya wanita sholat jenazah haram katanya, begitu kan? Ada itu video yang pernah saya lihat seperti itu, berfatwa. Tidak ada dari dulunya wanita, kaum wanita muslimah melakukan sholat jenazah, nggak boleh, haram, tidak sah katanya. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ini orang berdusta. Walaupun itu Habib, jangan diikuti kalau dia malah bertentangan dengan syariah. Buktinya istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah meminta kepada para sahabat agar jenazah seorang sahabat yang dikenalnya didatangkan ke masjid, ke dekat beliau istri-istri Rasul. Untuk apa? Agar kami menyolatinya. Jadi istri-istri Rasul melakukan sholat jenazah terhadap mayat seorang sahabat laki-laki. Di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab juga dijelaskan, ketika sholat jenazah ini hukumnya fardu kifayah kepada laki-laki, berarti jika lebih dari 1 orang, yang selebihnya itu berarti mendapatkan fadilah sunnah. Setidaknya fardu kifayah itu ada 1 orang yang melaksanakan sholat jenazah, yang lainnya terbebas dari dosa. Nah, ketika banyak yang melakukannya berarti mau mengambil kesunnahan.
Terlebih kalau yang menyolatinya sampai 40 sampai 100 orang, itu sunnah. Ya. Ketika disunnahkan, ketika sholat jenazah ini ditaklif kepada muslim laki-laki, maka ini pun berlaku kesunnahannya yusannu lil mar'ati lin nisa'i. Maka disunnahkan pula sholat jenazah tersebut kepada kaum wanita. Lihat Al-Majmu' Syarh Muhadzab. Ya. Makanya ketika di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, kalau ada sholat jenazah, kaum wanitanya diam-diam baik apa ikutan? Ikutan, biasa, ikut sholat jenazah, ya. Jadi boleh, hanya saja tinggal nanti diatur posisinya. Yang wanita, jika sekiranya aman dari berbuat fitnah, aman dari menggoda laki-laki, aman dari menimbulkan hal-hal buruk, itu aman, intinya amanlah, tidak akan timbul hal-hal yang buruk. Maka yang wanita ya safnya di belakang, begitu, tidak dicampur aduk.